Karena bisul berangkat dari suatu infeksi, berarti benjolannya itu pertama harus ada tanda infeksi. Tanda infeksi itu apa aja sih? Pertama, benjolannya warnanya kemerahan. Bisul itu semakin dia besar, otomatis kumpulan nanahnya semakin besar juga. Dan semakin tipis kulit di atasnya. Nah, kulit di atasnya itu, kalau nanahnya mau keluar pasti warnanya jadi putih kan. Itu yang orang-orang bilang itu bisulnya bermata. Khusus bisul di pantat ini nih agak special treatment nih. Oh, kenapa tuh? Karena bisul di pantat itu penyebabnya nggak cuman tadi saya bilang bahwa ada infeksi bakteri dari luar dan segala macamnya. Karena di daerah bokong itu kita punya sistem pembuangan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, hari ini pembahasan kita kayak satu jenis penyakit atau kondisi yang banyak orang mungkin mengalami ya, tingkat prevalensinya mungkin lumayan tinggi. Tapi banyak yang kayak menyepelekan gitu ya kondisi yang satu ini, karena mungkin di satu sisi ya banyak orang yang mengalami jadi kayak diobatin aja gitu, biasa aja nggak perlu ke dokter gitu ya biasanya, atau yang lebih ekstrimnya lagi malu gitu ya dengan kondisi yang satu ini. Anda bisa tebak 5 huruf diawali dari B dan diakhiri dengan L ya, kelihatan di layar Anda ya, bisul. Nah, kalau kita berbicara tentang bisul, ini jadi satu kondisi yang mungkin tadi seperti saya bilang banyak disepelekan oleh banyak orang. Tapi bisa jadi berabe nggak nih urusannya kalau yang namanya bisul ini yang notabene mungkin kecil tapi sangat menyakitkan ini gitu ya, bikin nyeri nyut-nyutan, ini bisa, wah dampaknya bisa bikin kita dalam satu kondisi kesehatan yang lebih memburuk dibandingkan dari pikiran kita yang menganggap bisul itu cuma penyakit yang biasa. Makanya hari ini kita akan membahas apa itu bisul, apa penyebabnya, dan gimana cara mengatasinya kalau bisul itu sudah mulai bermunculan banyak banget ya, muncul di tubuh kita. Nah, apa penyebabnya nanti akan kita bahas ya. Tapi sebelum bahas itu kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar gimana sih cara mengatasi luka. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Baskoro Cahyo Pramudito, SPB, dokter spesialis bedah umum dari MMC Hospital Jakarta. Selamat pagi Dr. Baskoro, apa kabar dok? Dok, mau bahas tentang bisul kita dok. Tentang bisul. Tentang bisul ya, ini jadi satu penyakit yang kayak remeh banget gitu ya buat sebagian orang, tapi kan itu sangat menyakitkan. Apalagi kalau kalau kita browsing gitu ya, di googling gitu ya dok ya, kita lihat gambar bisul gitu keywordnya. Itu dari yang bisulnya biasa aja sampai yang sangat menyeramkan itu semua muncul. Nah, bisa sampai seserem itu kan pasti mungkin penanganannya yang telat atau nggak benar gitu ya. Nanti kita bahas seputar bisul. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar luka. Karena bisul kalau nggak diatasi dengan benar bisa menyebabkan luka juga gitu ya. Betul. Kita bahas yang pertama dok. Ini kayaknya dari dari orang tua saya lahir ini udah ada nih namanya pasta gigi, itu buat mengobati luka bakar. Itu udah kayak template banget sih dok, ketika orang luka terus dikasih pasta gigi gitu ya. Itu kalau yang rasamin, sensasinya ya. Di mulut aja itu semriwingnya gitu. Belum di luka dikasih pasta gigi. Betul nggak sih kalau orang luka terus dikasih pasta gigi dok? Mitos. Mitos banget. Karena apa? Karena kalau luka itu adalah daerah terbuka. Sementara pasta gigi adalah suatu zat yang dimana kita tidak tahu bahwa itu higienis atau itu steril atau tidak. Ketika daerah luka diberikan zat atau unsur apapun yang tidak steril pasti akan memperberat lukanya. Jadi sangat mitos ketika ada luka bakar diobati dengan pasta gigi, itu mitos banget. Jadi gini dok, mungkin gini, analoginya atau logikanya orang itu luka bakar itu kan berarti panas. Yes kan. Nah, kalau pasta gigi itu kan sifatnya cooling ya. Kayak ada min-minnya. Iya, ada min-minnya gitu kan. Ada agents of coolingnya lah gitu ya. Nah, akhirnya kayak didinginin nih pakai si pasta gigi. Tapi sebenarnya dinginnya itu kan hanya camouflage-nya aja, hanya sensasinya aja. Iya, betul. Memang kalau pasta gigi memang ada sensasi cooling, tapi memang coolingnya itu hanya sensasi, hanya camouflage aja. So, solusinya adalah kalau misalnya kita luka bakar, ya jangan dikasih pasta gigi. Kita cukup siramin air, mengalir, sampai suhu di luka bakarnya turun. Kira-kira 2-3 menit untuk fase awal. Oke. Gitu, jadi bukan pakai pasta gigi. Lagi luka bakar, terus dikasih pasta gigi.
makin jos rasanya. Itu nggak bisa dideskripsikan lah ya gitu ya. Oke, jadi jangan coba-coba untuk memberikan pasta gigi di luka bakar kalau memang Anda mengalami luka bakar. Ya biar nggak luka bakar ya jangan main api. Iya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Tidak boleh menghisap darah pada jari yang terluka. Nah ini juga sering banget nih, ini biasanya emak-emak nih dok. Anaknya luka lagi main terus dihisap tuh jarinya yang berdarah. Itu kenapa sih dok? Boleh apa enggak? Nggak boleh, itu fakta. Nggak boleh berarti fakta kan. Kenapa? Karena kita tidak tahu di dalam mulut kita itu ada bakteri atau flora apapun yang normal atau bisa menginfeksi lukanya menjadi lebih buruk. Jadi memang tidak boleh menghisap luka dengan cara, ya kalau misalnya anaknya sakit atau terluka terus dihisap gitu, ceritanya kan dulu supaya darahnya cepat berhenti gitu. Yeah. Katanya air liur ibunya bisa menghentikan perdarahan, itu mitosnya. Tapi ya nggak ada buktinya seperti itu dan nggak ada pun literatur menjelaskan seperti itu. Jadi memang tidak boleh melakukan itu. Bisa memperberat lukanya, membuat jadi lebih infeksi dan makin buruk. Oke, dok. Ini yang selanjutnya ini agak mirip-mirip sebenarnya. Selain menghisap jari yang lagi berdarah, itu biasanya kalau ada luka itu orang dikasih air liur. Tadi ada sempat di-mention. Itu kan katanya dok, ini tolong dikonfirmasi ya. Ini juga banyak nih harus pemirsa yang paham nih. Bahwasanya katanya di air liur kita, di air ludah kita itu sifatnya atau yang mungkin entah disebutnya orang bilang steril, hygiene atau ada antiseptiknya gitu kan, sehingga orang kepikiran bahwa ketika ada luka ya udah dikasih air liur aja gitu. Itu kayaknya udah template juga dari dulu dok. Sampai sekarang kayaknya masih ada banyak mungkin. Iya, masih. Itu gimana tuh dok? Nggak boleh dilakukan itu. Karena itu tadi saya bilang bahwa kita tidak tahu ada kuman apa di dalam air liur kita. Kenapa? Karena normalnya di dalam mulut kita itu ada flora normal. Flora normal itu tujuannya untuk supaya mencerna makanan lebih baik, supaya menjaga pertahanan tubuh di dalam sistem mulut. Dan kita tidak tahu apakah si orang yang menyemburkan air liur itu giginya bolong atau enggak, kan makin buruk ya? Dong. Iya, bakterinya kan makin buruk. Sehingga nggak boleh ya intinya setiap ada luka tidak boleh dikontaminasi dengan air liur atau apapun yang tidak lebih bersih. Gitu. Oke. Jadi jangan dikasih air liur ya, nanti malah takutnya ada bakteri dari air liurnya malah. Iya, apalagi giginya bolong. Makin-makinan deh. Bolong. Apalagi kalau ompong ya dok. Gak ada giginya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Biarkan luka itu terbuka biar cepat sembuh. Nah ini juga banyak nih dok di luar sana orang kalau ngomongin luka dibiarin terbuka aja atau tertutup. Nah biasa kalau orang di blok yang sini nih gitu ya, ini pinginnya terbuka karena apa? Biar terkena angin, biar cepat kering gitu kan ya. Kalau yang di satu sisi ini harus ditutup nih gitu ya, pakai perban lah, pakai dan lain sebagainya gitu ya, sehingga akhirnya katanya mengurangi nanti kalau ada infeksi sekunder lah gitu ya, ketika ada ya kuman, bakteri dan lain sebagainya gitu yang masuk. Tapi orang kepikiran kalau dikasih kayak gitu nanti malah basah terus, nggak kering-kering, lama sembuhnya. Ini kayak perdebatan yang never ending nih, nggak pernah selesai nih. Gimana tuh dok? Pada dasarnya kita bisa dapat luka itu dua jenis ya, ada luka terbuka sama luka tertutup. Maksudnya adalah luka yang benar-benar terekspos, yang kita nggak ada kulit yang menutupin, atau luka seperti kayak kita bekas luka operasi, lukanya kan kita tutup, kita jahit. Itu basicnya. Lalu tata laksananya seperti apa? Yang terbaik adalah ditutup. Tujuannya adalah mencegah supaya nggak ada kontaminasi bakteri dari luar, tidak ada kontaminasi mikroorganisme yang merugikan dari luar. Apapun jenis lukanya, basicnya harus ditutup. Lalu kenapa kok dok ditutup semakin malah nggak kering-kering atau basah? Biasanya kan gitu. Luka itu adalah ada fase inflamasinya, di mana fase inflamasi itu akan mengeluarkan cairan sebagai mekanisme pertahanannya dia tetap supaya tidak ada bakteri masuk. Sehingga solusinya apa supaya cepat kering? Ya kita konsekuensinya ganti perbannya akan lebih sering. Gitu, sehingga bekas cairannya bisa langsung keambil sama perban, nanti diganti lagi perbannya gitu. Jadi nggak tutup, didiemin aja sampai beberapa hari gitu, sampai terus akhirnya begitu kita buka ke poli, wah udah banyak gitu. Itu banyak yang kayak gitu, karena memang ketidaktahuan masyarakat kita tentang gimana memanage luka gitu. Mau hemat perban kayaknya dong. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu di perban atau di plester gitu ya, itu ditutupin itu dia sebenarnya di dalamnya perlu dikasih apa gitu nggak sih? Atau cuma tutup aja untuk menghindari terkena bakteri dan lain sebagainya? Oke, prinsip ditutup tujuannya adalah benar menghindari terkena bakteri, menghindari kena mikroorganisme luar. Lalu biasanya kita kasih suatu agent, entah antibiotik atau misalnya agent apapun untuk meningkatkan
Pertama, regenerasi kulit atau jaringan supaya cepat menutup. Yang kedua, biasa ada antibiotik tujuannya supaya ngasih barrier supaya tidak ada mikroorganisme atau bakteri yang bisa masuk ke lukanya. Biasanya agen-agen itu yang kita berikan persis di bawah kasa sebelum luka. Gitu. Oke. Dan itu idealnya ada nggak sih kayak berapa kali sehari buat digantinya gitu kan? Kadang tadi kan sampai ada yang buka sampai kebenyek di kulit. Aduh. Ya, itu tergantung dari jenis luka yang tadi saya bilang kan. Ada yang open kayak luka bakar gitu kan, dia pasti terbuka kan, nggak ada kulitnya. Konsekuensinya ganti perbannya akan lebih sering. Beda kalau misalnya kita habis operasi misalnya usus buntu pakai laparoskopi, saya tanya hanya 1 senti dan itu kulit ketemu kulit, mungkin itu bisa bertahan sampai 1 minggu nggak ada masalah, nggak diganti. Tapi kalau misalnya emang open wound ya memang harus sering diganti. Nah, satu lagi Dok, sebelum kita ke poin selanjutnya, kalau orang diperban dikasih kain kasa gitu, itu kalau misal minor aja gitu ya, nggak begitu besar dan mereka masih bisa kayak pingin mandi kena basah, itu boleh apa nggak sih Dok? Atau dicopot atau gimana? Oke. Masalah kena basah kan kita sekarang udah punya banget dressing anti air ya, mungkin bisa pakai itu lebih aman. Tapi directly kena air, saya rasa sih nggak usah dicoba lah, ntar takutnya malah kita tidak tahu airnya bersih atau enggak, malah jadi memperburuk. Kan tadi lukanya walaupun minor, misalnya pun minor ternyata ada bakteri di air jadi infeksi lagi. Misalnya tadi lukanya pun open wound, basah, kena air tetap jadi basah lagi kan gitu. Jadi ya saran saya tetap dihindarin aja, basah ya, dihindarin aja basah. Sekarang juga kita banyak sekali dressing yang waterproof sehingga kita masih bisa mandi dan segala macam kok di bagian tubuh kita yang lain. Bisa diakalin ya? Bisa diakalin. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Jangan sembarangan membersihkan luka dengan alkohol. Dok, ini tuh kayak pengalaman pribadi saya tau gak sih? Ini jadi cerita ya, dulu tuh SMP saya masih ingat banget tuh ya. Saya kayaknya, bahasa Jermannya itu kejelungup, apa sih? Ngusruk ya, apa sih? Itu bahasa Jawa ya? Jelungup itu bahasa Jawa benar. Itu terus kayak lecet. Nah itu dengan sigapnya guru saya memberikan alkohol ke luka itu. Dan dari saat itulah sampai detik ini saya tidak mau kalau ada luka dikasih alkohol. Itu Dok rasanya, ya gitulah ya, undescribable lah. Kayak nggak bisa dideskripsikan lagi gitu. Itu rasanya sensasinya tong gitu Dok. Kayak ya sakitnya di kaki, kerasnya di kepala ya. Sekujur tubuh gitu ya. Nah itu kalau luka dikasih alkohol kan dengan alasan untuk ya sebagai kalau ibarat sekarang itu disinfektannya gitu ya, untuk mensterilkan, menghygiene, untuk itu bener nggak sih? Oke, alkohol memang benar fungsi sebagai disinfektan, tetapi tidak diberikan pada luka yang lagi segar, karena itu akan perih banget dan menyakitkan. Sangat Dok. Ya, lalu Dok gimana nih kalau misalnya ada luka yang baru? Kita bersihin dengan cairan yang normal NaCl, biasanya kita itu cairan normal solid di badan, kita bersihin dengan kondisi yang steril, dia bisa membersihkan luka. Lalu sekarang juga sudah banyak kok agent-agent seperti untuk membersihin luka tapi yang nggak perih dan itu sudah banyak. Tapi bukan alkohol gitu. Itu menyakitkan banget. Menyakitkan Dok, itu like berapa belas tahun yang lalu gitu ya tuh, kayak sampai sekarang tuh saya masih bisa loh membayangkan rasanya kayak dus di tangan waktu itu kayak ya jangan coba-coba ya kalau anak Anda kejelungup keprosok gitu ya, jangan coba-coba kasih alkohol, itu perihnya sangat luar biasa. Oke Dok, yang terakhir ya, mengompres luka memar dengan air dingin. Nah di luaran sana itu ada banyak yang mungkin susah membedakan untuk ngompres itu pakai air dingin atau air hangat gitu Dok. Jadi kayak perbedaannya itu apa? Kalau semisal kalau ngomongin luka memar itu air dingin atau air hangat, atau kalau ada mungkin kan orang peradangan lagi bengkak dan lain sebagainya, itu juga air hangat atau air dingin, itu mungkin banyak yang belum pas gitu. Nah kalau untuk luka memar ini air dingin atau air hangat atau gimana? Oke, masalah memar atau bengkak ya dikompres suhu panas atau dingin, hangat atau dingin lah ya. Itu tergantung dari timing kapan kejadian lukanya. Kalau misalnya masih fase akut, kita masih boleh pakai yang suhunya dingin. Pakai es batu, kalau kita ngeliat-ngeliat di film-film ya, Bruce Willis ya habis main Die Hard, tiba-tiba bengkak dikompres es batu gitu. Itu masih boleh, karena fase akut. Tapi kalau udah fase kronik misalnya ada bengkak udah lama, udah bengkaknya bukan karena infeksi ya, bukan karena abses atau segala macam, boleh dicoba kompres dengan air hangat. Tujuannya untuk meredakan bengkaknya. Tapi kalau air dingin tujuannya untuk menghambat supaya dia nggak makin bengkak. Jadi menghentikan proses inflamasinya suhu dingin gitu. Oke. Jadi lihat-lihat sikonnya sama timingnya ya. Yes. Misalnya baru kejadian 2 jam yang lalu itu masih boleh. Suhu dingin boleh. Sama ini Dok, satu lagi. Ini banyak ya, kayak soalnya relate banget sama kehidupan pribadi gitu ya. Maksudnya banyak orang, kata orang luka terus kemudian dikasih kompres dingin atau es batu untuk katanya biar darahnya beku, itu betul nggak sih Dok?
Jadi gini, suhu dingin itu benar bukan beku ya, itu adalah efek samping dari bekunya. Sebenarnya tanpa ada perubahan suhu pun pembuluh darah kita sudah punya mekanisme untuk menghentikan perdarahan. Dan badan kita, darah-darah itu udah pintar gitu. Ketika ada luka terbuka, ada pembuluh darah yang robek, darah itu akan ngumpul sendiri, bikin pagar sendiri supaya berdarahnya berhenti. Suhu dingin membantu supaya proses itu semakin cepat dan peradangannya semakin menurun. Itu. Oke, jadi bukan gara-gara dikasih es serut, dikasih es terus kemudian dia membeku. Kalau nggak dikasih es nggak beku, ngocor terus enggak ya gitu. Jadi dia sudah punya keahlian sendiri nih si darahnya untuk membekukan diri. Es itu untuk mempercepat prosesnya. Betul. Oke, terima kasih Dr. Baskoro sudah terjawab atas faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin bisul ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bisul. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Baskoro Cahyo Pramudito SPB, dokter spesialis bedah umum dari MMC Hospital Jakarta. Oke dok, kita langsung to the point aja nih ya. Bisul, itu kan jadi satu jenis penyakit kondisi kesehatan seseorang yang selama ini mungkin banyak ditemukan di masyarakat gitu ya. Mungkin setidaknya ya pemirsa adalah sekali dalam seumur hidupnya pernah mengalami, entah itu ukurannya kecil atau gede gitu ya. Nah bisul ini sebenarnya kondisi yang seperti apa? Ini kayak kecil tapi ngeselin gitu dong. Nah bisul ini kondisi kesehatannya seperti apa sih dan kenapa akhirnya si bisul ini bisa muncul gitu? Oke, bisul itu merupakan suatu peradangan dari lapisan kulit di atasnya hingga lapisan kulit di bawahnya. Itu tergantung posisinya di mana. Prinsipnya adalah penyebabnya adalah bakteri. Kenapa bakteri bisa tumbuh? Ya karena emang ada peradangan di situ dan banyak faktor yang bisa menyebabkan bisul itu bisa tumbuh. Lalu produksi nanah adalah suatu sisa mikroorganisme aja yang menjadi nanah. Makanya jadinya bisul seperti itu. Tapi sebenarnya bakteri itu bakteri apa sih? Maksudnya kayak ketika kita ngomongin infeksi bakteri kan biasanya kita pikirannya infeksi bakteri itu bukannya kayak yang terjadi luka gitu dok. Kayak itu kan kalau bisul itu kan awal kali kan nggak ada luka ya. Maksudnya kayak ini bahasa saya tuh tadi bengkak gitu ya. Belendung ya. Belendung ya. Nah itu kan awalnya itu dari kecil-kecil tidak ada luka di situ. Perlukaan nggak ada gitu dok. Oke, pertama kita harus tahu bahwa penyebab bisul itu banyak. Salah satunya adalah ada faktor sistemik dan faktor lokalnya. Faktor sistemiknya pasiennya punya daya tahan tubuh yang sangat jelek sehingga tanpa ada penyebab luka bahkan dia pun juga nggak ada masalah apa-apa, ada bakteri normal di badannya dia menjadi tempat bersemayam bakteri di area situ dan jadi bisul. Yang selanjutnya faktor lokalnya seperti itu, yaitu menyebabkan makin lama infeksi akan makin besar. Gitu. Makin besar dan makin membesar itu bisulnya. Luka adalah suatu bisa pencetus utama, bisa menjadi secondary buat munculnya bisul. Kenapa kok penyebabnya nggak ada luka kok bisa bisulan dong? Iya. Prinsipnya di kulit kita, di badan kita itu punya flora normal, punya bakteri normal. Tujuannya untuk menjaga kelembapan, membuat daya tahan tubuh kulit kita lebih bagus. Tapi ya tadi saya bilang, ketika daya tahan tubuhnya turun, faktor sistemiknya jelek, dan ternyata ada faktor mekanis yang lain, misalnya ada pernah riwayat digaruk, riwayat bergesekan, akhirnya jadi radang di situ, flora normalnya bereaksi, jadilah bisul. Oke. Nah itu pasti murni dari infeksi bakteri aja dong? Bisul pasti dari bakteri. Oke. Bisul pasti dari bakteri ya? Virus nggak pernah bikin bisul. Oke, nah untuk mengetahui bahwa ini tuh bisul atau benjolan yang lain, kan sekarang tuh ya dok ya kalau kita ngomong benjolan ya, kan bisul benjol kan dok? Iya kan gitu. Nah sekarang tuh kalau kita googling tuh kayaknya orang lebih nggak tahu ya antara aware atau parno masalah benjolan di tubuh gitu ya, karena mereka selalu ngarahnya ke tumor atau cancer kan seperti itu. Karena sekarang kalau ngomongin benjolan di tubuh tuh hati-hati nih kalau ada benjolan di tubuh. Nah masalahnya itu kadang-kadang agak nyaru nih, kita sebagai orang awam susah ngebedain ini benjolan yang menuju ke bisul atau yang lebih kondisinya lebih gawat nih ke tumor atau cancer. Itu gimana ngebedain benjolannya, belendungannya itu ngebedainnya gimana sih dok? Ada nggak? Ya,
Karena bisul berangkat dari suatu infeksi, berarti benjolannya itu pertama harus ada tanda infeksi. Tanda infeksi itu apa aja sih? Pertama, benjolannya warnanya kemerahan. Warnanya itu pasti merah kalau karena bisul, karena dia berangkat dari infeksi. Yang kedua, biasa diikuti dengan nyeri. Biasanya nyeri. Terus yang ketiga, bisa sampai munculnya nanah di sekitar itu udah pasti infeksi. Itu dari lokalnya. Sistemiknya mungkin bisa diikutin dengan keluhan, misalnya kalau bisul sampai besar sekali, sampai pasien meriang, demam, terus nyerinya bahkan sampai menjalar ke ekstremitas di atasnya, bisa menjalar ke ya lebih buruk nyerinya biasanya. Oke. Dia sifat membesarnya itu cepat nggak sih, Dok? Cepat kalau bisul. Progresif. Oh, progresifnya tuh cepet gitu ya? Iya. Oke. Nah, ini sebelum saya lupa nih, itu tuh dia membesarnya itu hanya kemerahan aja tadi yang seperti disebutkan tanda-tandanya, atau dia muncul kayak yang sekarang tuh, mungkin sekarang yang selalu disebut sama orang tuh ya, itu ada bermata dan tidak bermata gitu kan, Dok. Itu kayak sebenarnya emang khas banget kalau bisul itu pasti bermata, maksudnya dari benjolan yang merah tadi itu yang memerah itu dia pasti akan muncul mata, nggak ngerti sih mata gitu ya, itu mata cuma satu jadi serem banget gitu ya. Bermata atau tidak bermata atau gimana sih, Dok? Oke, membesarnya pasti berwarna merah, tapi definisi bermata atau tidak bermata itu adalah seberapa berat derajat bisulnya. Oh, ada derajatnya? Iya, jadi bisul itu semakin dia besar, otomatis kumpulan nanahnya semakin besar juga. Dan semakin tipis kulit di atasnya. Nah, kulit di atasnya itu, kalau nanahnya mau keluar pasti warnanya jadi putih kan. Itu yang orang-orang bilang, itu bisulnya bermata. Nah, itu kenapa orang tuh bilang bisulnya bermata. Karena nanahnya itu udah benar-benar ngumpul banget banyak. Gak kuat tuh jaringan di sekitarnya. Dan akhirnya muncullah ke permukaan kulit, warnanya putih. Itu kenapa bisulnya tuh bermata dibilangnya. Oh, jadi itu ibarat kata tuh, itu sebenarnya mata itu adalah nanah yang mencoba mendobrak ya. Maksudnya kan istilahnya orang umumnya gitu ya. Mendobrak lapisan-lapisan kulit sehingga kelihatan, awalnya mungkin nggak kelihatan. Nggak kelihatan, awalnya hanya merah, tapi bengkak, lama-lama naik ke atas, baru dia mencoba mendobrak lapisan kulit itu tadi sehingga kelihatan warna putih, warna nanahnya sebenarnya, tapi bukan warna matanya. Oh, gitu. Oke. Jadi bukan berarti yang satu bermata dan tidak bermata ya, itu karena posisinya memang dia sudah mulai ke atas itu nanahnya. Betul. Ya, dan tiba masanya untuk meletek atau meledak gitu ya, meletus si nanahnya ini sendiri. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya ngobrol tentang bisul di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bisul. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Baskoro Cahyo Pramudito SPB, dokter spesialis bedah umum dari MMC Hospital Jakarta. Oke, Dr. Baskoro, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Boleh. Halo, selamat pagi. Dengan siapa, di mana? Iya, selamat pagi semuanya. Saya Yeti dari Surabaya. Oh, nje. Wah, Surabaya, Bu Yeti. Gimana kabarnya? Iya, sehat-sehat. Gimana di sana? Sehat semua? Sehat juga, matur nuwun Bu Yeti. Oke, Bu Yeti mau tanya apa nih ke Dr. Baskoro hari ini? Ya, ini saya mau tanya yang pertama itu bedanya apa bisul dengan jerawat. Karena kadang saya itu di muka itu yaitu timbul kayak benjolan gitu. Kadang namanya gemes gitu ya. Selalu kita pencet gitu kan. Nah, itu kadang saya pencetnya itu bukan pakai kuku sih, pakai tangan, kita pencet-pencet gitu kadang sakit. Oh. Ya maksudnya enggak sering sih, kadang timbul gitu, daerah di muka, misalkan di dagu, terus kadang di dahi gitu itu. Itu yang pertama.
Yang kedua, kadang itu kita kalau banyak keringatnya itu kan timbul kayak bintik-bintik itu kan. Lah itu apakah disebut bisul juga? Kadang kan juga gatal ya, kita garuk-garuk gitu. Di mana itu, Bu? Enggak, kadang kan kalau kita sering keringat itu kan timbul keringat. Oke. Ya, timbul bintik-bintik keringat itu loh katanya buntetan ya. Biang keringat ya atau apa? Iya. Biang keringat. Oh iya. Kalau kita sering keringat itu kadang kan di kulit keluar banyak kayak bintik-bintik kasar-kasar gitu kan Lah itu kadang kan gatal. Apakah itu juga disebut bisul? Kadang kita kan garuk-garuk kadang ya sakit gitu kan. Oke. Ya, udah 2 pertanyaan. Iya. Dokter sudah jelas, Dok? Sudah ya. jelas. Oke, matur nuwun Bu Yeti di Surabaya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Sehat selalu. Oke, terima kasih ya Bu Yeti di Surabaya. Semangat banget nih ya hari ini disambut dengan Bu Yeti. Gimana nih, Dok? Yang pertama, kalau sering muncul di muka itu antara jerawat sama bisul. Tadi kita break ngomongin itu ya. Kebetulan banget ya, pas ya gitu ya. Jerawat dan bisul, ngebedain itu beda atau sama atau gimana, Dok? Oke, tadi saya ulang lagi ya. Jadi jerawat itu adalah sebagian part dari bisul. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya jerawatan nih, itu terjadi di muka. Tapi kalau kita bilang hal yang sama di badan, jadinya bisul. Hanya itu aja bedanya. Sama, ya tergantung beratnya, dia sampai ada nanahnya atau tidak, itu sesuai dengan kondisi klinis pasiennya kembali. Jadi jerawat itu part dari bisul, kesimpulannya seperti itu. Oke, tapi mungkin nih, Dok, orang jadi kayak selama ini ya mungkin yang tertanam di pikiran orang adalah jerawat itu kecil, bisul itu gede. Jadi ketika di muka kecil-kecil itu jerawat, kalau di badan bisul gitu gede. Tapi di muka itu bisa segede bisul yang mungkin di tempat yang lain? Bisa. Dan itu tidak sedikit pasien yang seperti itu. Jadi jerawatnya sampai bentuknya bernanah dan itu berbenjol-benjol juga banyak. Ada yang pasien seperti itu. Berarti kandungan misal gini kan ada orang yang tuh kalau jerawat kayak tadi Bu Yeti ya gemes gitu kan sampai dipencet gitu ya. Itu yang di dalamnya itu sama dong berarti maksudnya kandungannya dengan yang di bisul yang biasa pikir orang nanah itu. Iya sama. Kira-kira sama. Kenapa? Karena dari dia saluran keringat yang di muka itu tersumbat, terus akhirnya tumbuhlah bakteri jahat di situ, keluarnya juga akan nanah juga. Kalau dipencet sampai, sampai keluar nanahnya ya berarti tetap bisul. Sama, semua sama. Bahaya nggak sih Dok itu kalau dipencet kayak gitu, Dok? Pertama sakit, yang kedua malah bikin scar. Oh bikin luka ya? Jadi luka gitu. Dan biasanya kalau orang nih pengen mencet, terus nggak tuntas, nggak apa, malah jadi memperburuk. Karena nanahnya akan makin kedorong ke dalam. Gitu. Oke. Jadi jangan dipencet ya. Ya. Biarkan dia matang dengan sendirinya. Jadi kita ngomongin matang ya. Matangnya itu maksudnya untuk penanganannya ya. Oke, yang kedua itu tadi mungkin hubungannya sama biang keringat kali ya, Dok ya. Biang keringat kan gatal-gatal juga itu. Gimana tuh, Dok? Oke. Jadi di seluruh badan kita punya pori-pori bahasanya ya. Bahasa awam punya pori-pori. Ketika biang keringat, salah satu part dari pori-pori adalah mengeluarkan keringat. Fungsinya supaya menjaga kelembapan badan. Nah, biang keringat itu muncul karena produksi keringatnya banyak sekali, tapi si pori-porinya nggak bisa keluar banyak nih si cairan keringatnya, sehingga dia merah-merah, bengkak-bengkak. Itu namanya folikulitis. Itu adalah step pertama jika memang tidak dirawat dengan baik ya, entah misalnya mandi, bersih-bersih, atau misalnya diberikan agent topikal apapun untuk menjaga supaya jangan sampai makin memperburuk. Folikulitis merupakan satu sakit yang awalnya bisa menjadi bisul akhirnya. Gitu. Jadi peradangan pada si pori-pori kita. Biang keringat itu seperti itu. Oh, oke. Jadi memang bisa berujung pada bisul itu sendiri. Bisa berujung pada bisul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya. Terima kasih sudah menghubungi kami ya Bu Yeti ya. Sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi. Ini tadi melanjutkan di segmen sebelumnya gitu ya. Itu sampai matanya bisa keluar gara-gara si nanah itu sendiri. Ya. Tapi ada nggak sih kasus yang benar-benar dia itu dari awal sampai akhir perjalanan si bisul ini dia benar-benar tidak bermata sama sekali? Ada. Itu berarti gini, berarti yang kalau tidak bermata meskipun dia ukurannya bisa jadi gede dan orang itu ngerasa nggak nyaman, itu dia tergantung dari di lapisan kulit mana dia munculnya atau gimana sih, Dok? Ya. Ada dan tidak sedikit yang seperti itu. Bahkan yang nggak bermata itu membuat pasiennya jangan menjadi tidak aware sama sakitnya.
Dia hanya tahan, datang ke kita, sudah rusak semua jaringannya. Kalau dinyatakan tadi bahwa tergantung seberapa dalam awalnya bisulnya, itu benar. Karena semakin perifer bisulnya muncul, pasti akan semakin gampang terekspos nanahnya. Tapi semakin dalam bisulnya, ya akan semakin susah terekspos nanahnya. Sehingga kalau bisulnya, tanda kutip ya, tidak punya mata, ya harus segera datang ke dokter sesegera mungkin. Kita harus evakuasi nanahnya supaya nggak memperberat. Gitu, karena kalau sudah sangat berat, wah infeksinya akan semakin berat. Bisa sampai masuk darah, jaringan di sekitarnya akan semakin rusak. Sehingga tindakannya akan semakin berat lagi gitu. Oke, tapi sebenarnya gini dok, entah yang bermata atau tidak bermata. Bermata kan berarti sebenarnya proses yang dari yang tidak bermata dulu kan seperti itu. Itu tuh dia ketika dipencet itu yang di, apa ya bahasanya, kayak rasanya kita di indera peraba kita itu dia keraskah atau dia empuk gitu ya, atau apa gitu? Oke, di dunia kedokteran itu ada namanya bahasa indurasi. Jadi kayak kita meraba ada suatu cairan dalam suatu pembungkus, dia agak goyang-goyang gitu. Itu apapun, mau bermata atau nggak bermata, perabaannya akan sama. Hasil fisiknya akan sama, akan merah, teraba hangat, terus ada indurasi, itu teraba. Gitu. Jadi dia itu bukan kayak darah yang mengalir, dia itu kayak kebungkus gitu ya? Iya, itu kayak terbungkus di suatu jaringan yang seharusnya nggak ada di situ nanahnya. Tapi dia terbungkus, bikin pocket di situ, bikin suatu kantong ada kapsulnya, sehingga dia makin lama makin besar. Gitu. Dan itu pasti kerasanya nyeri banget kan? Nyeri sekali. Nyeri banget, dan kayaknya harusnya kalau udah mulai progresif seperti itu harusnya orang udah ngeh ya kalau itu sesuatu yang anomali di tubuhnya dan harus segera diperiksa gitu ya. Betul. Meskipun orang kayak, aduh ini benjolannya gak ada matanya, bukan bisul berarti, padahal itu bisa jadi bisul yang memang belum membuncah aja itu sih. Dan mungkin posisinya lebih di dalam gitu. Oke, mungkin posisinya lebih dalam dibandingkan dengan mungkin orang lain yang mungkin agak keluar gitu. Betul. Ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin seputar bisul di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bisul. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Baskoro Cahyo Pramudito SPB, dokter spesialis bedah umum dari MMC Hospital Jakarta. Nah dok, ini tuh ada satu lagi istilah, nggak ngerti nih ya. Ini tuh istilah orang umum ya dok ya, jangan diketawain. Jadi kayak orang itu kalau ngeliat bisul itu selalu identiknya dengan matang atau nggak matang gitu ya. Biasanya diawali dari warnanya gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin mata keluar, udah kita ngomongin berarti volume si nanahnya ya, gitu udah membuncah lah gitu. Nah sekarang ada lagi istilahnya orang ngomong matang sama nggak matang tuh. Kalau udah kuning menuju gelap gitu ya. Nah itu kayak udah matang tuh. Nah udah matang emang mau diapain, diangkat? Kalau masakan kali ya. Nah itu ada gak sih istilah matang atau tidak matang? Dan itu diawali dari warnanya gitu atau gimana? Secara medis istilah matang atau tidak matang tidak ada ya. Nggak ada. Itu hanya perumpamaan orang aja mungkin. Ketika memang dia ada gejala-gejala bisul, terus akhirnya muncul sampai terus muncul matanya, sampai terus nanahnya banyak, sampai mau pecah tuh sampai tepinya warna biru gelap gitu, baru dibilang matang. Biasanya orang awam kan nilai gitu, padahal enggak. Malah kalau datang dengan kondisi seperti itu udah buat kami dan buat saya sebagai dokter bedah udah telat. Telatnya apa? Karena jaringan yang rusak di sekitarnya udah semakin buruk gitu. Jadi nggak ada istilahnya matang atau nggak matang. Ketika datang dengan kondisi yang bisul nih curiganya, ya berobat aja. Supaya dapat tata laksana yang benar atau diobatin di rumah dengan tata laksana yang benar gitu. Kan biasanya soalnya ini mungkin orang kepikirannya juga kayak jerawat ya. Tadi kita udah ngomongin jerawat, jerawat udah matang siap dipencet, panen kali ya gitu ya. Itu ketika kan gini, di pikiran orang itu ketika si bisul ini dengan ya tadi ya terminologinya itu matang, meskipun tidak ada istilah medis matang gitu ya. Itu kayak udah siap pecah dan udah nggak apa, abis ini meskipun muncul scar, luka ya nanti akan sembuh sendiri. Itu kayak kalaupun akhirnya dok ya, itu nanah keluar
semisal nggak ngerti ya kepegang atau apa itu sebenarnya bisul tuh bisa nular nggak sih? Nular enggak, secara langsung tidak. Tapi kan itu ada bakterinya dong, Ada bakterinya, numpuk semua memang, bakteri di situ. tapi tidak menular secara langsung. Kecuali misalnya yang ikutan mencet, itu ada luka juga di sekitarnya gitu. Oh, bala bantuan ya Iya, yang mencet. makanya jadi nggak nular secara langsung, tidak ada. Enggak ya? Bisul itu nggak pernah nular secara langsung. Tapi sebenarnya dok, ini pertanyaan juga nih ya. Yang di dalam bisul itu, yang nanahnya itu mungkin pertanyaan banyak orang juga ya. Meskipun nanah itu tidak terjadi pada bisul aja, mungkin beberapa kondisi yang lain gitu ya. Itu tuh kenapa sih ada si nanahnya itu sehingga akhirnya sering melebar. Oke, kita tahu ini namanya infeksi gitu ya. Tapi kenapa akhirnya kok semakin banyak. Dari mana itu munculnya si nanahnya itu sendiri gitu? Oke, nanah atau di medis kita bilang pus ya. Itu adalah suatu sisa metabolisme dari bakterinya. Jadi bakterinya itu akan dia menginfeksi, termasuk menginfeksi jaringan sekitarnya, tanda kutip menggerogoti ya. Semakin dia banyak bakterinya, semakin dia aktif, otomatis sisa metabolismenya berupa pus itu dia akan semakin banyak. Jadi bukan hanya pus itu sebagai kayak susu ya kita bilang, biasa orang-orang umum tuh kok kayak ada susunya, enggak. Itu sisa metabolisme dari bakterinya. Berarti semakin gede si bisulnya dan semakin banyak nananya, semakin banyak yang digerogotin sama si. Semakin banyak nananya, semakin besar kantongnya dan pasti akan semakin banyak bakteri di sekitarnya untuk ngerogotin jaringan sekitarnya. Nah itu kalau dikaitkan dengan pertanyaan sebelumnya, itu terjadi gini, orang kan ngeliatnya awal putih, lama-lama kuning, agak gelap, itu maksudnya metabolisme si bakterinya semakin banyak dan semakin membusuk atau gimana sih dok? Iya, ya seperti itu. Jadi semakin dia warnanya awalnya mungkin merah ya. Merah itu banyak tuh pembuluh darah di situ sehingga badan kita merespon tuh terhadap suatu peradangan, suatu infeksi. Makin lama kan akan putih terus sampai gelap gitu kan. Tepi-tepinya sampai gelap. Nah, gelap itu berarti jaringan itu udah mulai tidak berespon terhadap infeksi atau mulai nekrosis di sekitarnya. Nah, yang bagian gelap itulah yang memang sudah jaringan itu yang sudah hancur sama si bakterinya itu. Produksi ada sisa metabolisme dari bakterinya ya berupa nanah tadi itu. Itu kalau akhirnya kayak terjadi nanah gitu ya di dalamnya, itu berarti jaringan-jaringan itu kalaupun nanti selesai si bisulnya itu bisa kembali lagi nggak sih dok? Kembali lagi dalam bentuk scar ya. Nggak menjadi kembali jaringan normal, tapi kembali akan seperti bekas luka. Itu adalah proses penyembuhan luka seperti itu. Jadi tidak bisa muncul jaringan senormal seperti sebelum infeksi, nggak bisa. Tapi yang mungkin adalah terjadi kita punya sistem penyembuhan luka, di mana penyembuhan luka nanti akan muncul jaringan fibrosis, jadi itu seperti scar. Gitu. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, nggak usah nengok dok, nanti tengkleng. Ini dari Ibu Siska ya, ada call-nya nggak nih ya? Nggak ya? Oke dok, saya punya bisul, saya nyebutnya agak susah nih ya. Dok, saya punya bisul di bokong kanan bawah. Oke, sebesar kelereng, merah dan sakit. Waduh. Duduknya gimana dok ya kalau di bokong ya? Sebelumnya udah saya obatin sih pakai salep buat bisul. Sekarang bisul saya udah pecah dan keluar nanah. Wow, salep ya, oke. Apa obat untuk bisul yang udah pecah ya dok ya, agar cepat kering dan nggak nyebar? Terima kasih dok. Oh ini kayaknya pakai persalep-salepan nih ya, langsung pecah. Emang normal dia harus pecah sendiri atau gimana ya dok ya? Tidak harus pecah sendiri. Jadi bisul itu ada yang kalau memang letaknya tadi yang dari awal kita bilang letaknya sangat perifer ya, dia mungkin bisa pecah sendiri ya tanpa harus ada pencetusnya. Tapi kalau emang letaknya dia dalam ya, dia ya nggak mungkin pecah sendiri. Nah, untuk khusus bisul di pantat ini nih agak special treatment nih. Oh, kenapa tuh? Karena bisul di pantat itu penyebabnya nggak cuman tadi saya bilang bahwa ada infeksi bakteri dari luar dan segala macamnya. Karena di daerah bokong itu kita punya sistem pembuangan. Ya, bisa bisul muncul dari situ. Infeksi dari dalam membuat itu semua muncul menjadi bisul. Jadi ketika ada bisul di pantat, harus dipastikan bahwa tidak ada masalah infeksi di dalam pembuangannya. Untuk mengetahuinya gimana tuh dok? Periksa ke dokter biar kita bisa lihat. Oke. Nanti dari misalnya bisul udah pecah itu biasa suka ada beberapa orang, dok awalnya bisul nih, terus pecah sendiri, tapi nggak sembuh-sembuh, basah terus kok tiba-tiba caranya warna coklat ya gitu. Berarti dia ada masalah tuh, ada infeksi di bagian dalam. Bisulnya bisa menjadi fistel kita bilang. Tapi fistel itu nanti step selanjutnya lah, kalau itu di daerah khusus-khusus aja fistel itu. Oh jadi tuh ada bagi-bagian ini ya, kalau ngomongin bisul tidak hanya
ya sabodoting dia mau munculnya di mana gitu ya? Ya dia muncul bisa di mana aja, tapi di setiap bagian yang muncul mekanisme problemnya beda-beda. Cara tata laksananya juga beda-beda. Kalau di daerah pantat, daerah bokong ya, itu emang kita harus punya pemikiran lain sendiri. Apakah ada infeksi nggak di daerah pembuangannya sehingga menyebabkan bisul? Karena kalau bisulnya basah terus, ibu sebaiknya segera ke dokter bu, biar kita bersihin bisulnya, kita deteksi apakah ada infeksi nggak di daerah situ, di daerah pembuangannya. Oke. Ini menarik juga sih dok, dari kasus ini jadi ngerti. Ternyata itu kan memang bisa terjadi di segala titik gitu ya. Itu biasanya dia munculnya itu karena di titik itu yang paling lemah atau gimana sih dok? Atau random aja atau gimana? Random aja, ya random. Dan faktor-faktornya termasuk faktor metabolisme, faktor dari luar yang bisa menyebabkan itu muncul juga ya bebas, nggak ada. Misalnya ada pasien yang maaf ya, volume badannya agak lebih besar, terus dia jalan bergesekan terus, muncul bisulnya di paha kan, karena ada mekanisme di luar. Terus metabolisme dia jelek, di situ bergesekan, lama-lama bergesekan, lecet, bakterinya tumbuh, dia nggak punya sistem daya pertahanan tubuh yang bagus, jadilah bisul di situ yang bergesekan. Oh berarti kayak gitu kan akan terus berulang dong, karena kan kalau kondisinya seperti itu. Oh oke. Berarti sekarang sebaiknya Bu Siska harus periksa ke dokter untuk bisulnya sudah pecah ya, tapi kan takutnya nanti karena ada gangguan di metabolismenya ya, itu yang bisa membuat bisa mungkin ya bukan doain, tapi kondisinya siapa tahu bisa berulang sehingga harus diperiksakan karena ini bukan bisul biasa ya, ini BBB ya, bukan bisul biasa nih ya, gitu. Jadi harus diperiksakan ya. Terima kasih Bu Siska, semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir, nggak kerasa mau segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bisul, masih bersama dengan Dr. Baskoro Cahyo Prambudito SPP, dokter spesialis bedah umum dari MMC Hospital Jakarta. Oke dok, sekarang kita ngomongin sebelum ke pengobatan ya, itu saya jadi kepikiran. Bisul itu kan satu kondisi yang tidak enak. Itu sebenarnya di satu waktu yang sama, bisa nggak satu orang ini muncul bisul di lebih dari satu titik? Bisa. Ya ampun, gimana itu rasanya? Satu titik aja menyiksa. Itu kenapa bisa lebih dari satu ya dok ya? Faktor metabolisme badannya yang tidak bagus. Entah sistem daya pertahanan tubuhnya yang jelek, atau dia punya penyakit penyerta seperti maaf ya pada pasien-pasien diabetes atau gangguan gula, itu resiko muncul bisul lebih dari satu titik itu lebih besar dibanding orang-orang normal. Oh iya, karena diabetes kan di metabolismenya ya. Dan diabetes itu membuat pembuluh darah di sekitar lukanya menjadi tidak bagus sehingga susah sembuh bisulnya. Oh, dan kejadian untuk rekurensinya dia juga semakin tinggi. Oh, oke. Kayaknya kalau ngomongin diabetes tuh nyambungnya kemana-mana ya dok ya. Oke. Nah sekarang kalau udah terdeteksi bahwa ini adalah bisul gitu ya. Entah yang kata orang bermata atau tidak bermata, yang kecil atau besar, apapun itulah gitu. Atau nggak matang. Matang atau nggak matang itu banyak istilah di pasaran lagi di luar sana gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan dok? Untuk pengobatannya apakah pakai obat oles aja atau harus ada ya, operatif atau gimana? Oke. Untuk awal-awal jika memang pasien sudah curiga bahwa ini bisul, sebaiknya kita bisa coba dengan menggunakan antibiotik. Lalu antibiotiknya apa sih dok sebaiknya yang bisa diberikan? Kalau bisa diberikan, bisa antibiotik lewat minum, bisa diberikan antibiotik lewat salep. Tergantung dari mana kedalaman, seberapa dalam bisulnya. Karena kalau bisulnya sangat dalam dan bisa hanya merah aja tapi terabai durasi atau kita bilang abses ya, itu nggak mempan dengan antibiotik dengan dioles. Jadi dia harus minum antibiotik minum. Bahkan kalau fase selanjutnya bisulnya semakin buruk, semakin merah, semakin meluas ya nggak mempan lagi dengan antibiotik minum. Jadi saudara harus datang ke rumah sakit buat ketemu, berobat, mungkin dapat antibiotik lewat infus sehingga bisa membaik. Gitu. Itu prinsip pertama. Lalu kalau misalnya sudah dapat antibiotik nggak memburuk juga, tindakan bedah harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengevakuasi si nanahnya, mengevakuasi jaringan-jaringan yang rusak supaya bakterinya keluar, supaya kita cuci, kita bersihin, supaya jaringan-jaringan yang rusak tadi itu kita buang, dapatlah jaringan baru yang lebih segar, yang lebih fresh, di mana penyembuhan lukanya jadi lebih bagus. Oke, dok, ini satu kondisi yang harus mau tidak mau kita akui di luaran sana bahwa orang mengonsumsi antibiotik itu
dengan sangat bebas. Betul. Betul ya. Jadi selama ini tuh sampai kemarin COVID yang notabene virus saja minum antibiotik gitu ya dok. Padahal itu bakteri. Tapi ini klop dok. Mungkin orang kepikirannya tuh tapi kan betul dok antibiotik kan untuk bakteri dan bisul tuh dari bakteri. Nah itu gimana dok? Maksudnya orang kan bisa jadi resist sama antibiotik nanti kalau akhirnya mereka terus menerus minum antibiotik dan akhirnya nggak tertangani yang harusnya tadi ke bedah gitu. Nah itulah tujuannya ada dokter bedah. Iya. Jadi supaya pasien nggak lama resistensi antibiotik. Jadi kalau misalnya udah minum mungkin 1, 2 hari, 3 hari nggak membaik, datanglah ke kami supaya kita bisa mekanisme beresin itu si bisulnya, kita bedah, kita keluarin nanahnya, kita bersihin jaringan lukanya sehingga penggunaan antibiotiknya nggak terlalu lama. Mungkin pasca tindakan setelah dikeluarkan nanahnya, setelah dibersihkan jaringannya, antibiotik paling 3-4 hari setelah itu habis itu sudah selesai. Tujuannya supaya nggak resistensi. Karena memang ya mau tidak mau kita harus akui di luar sana tuh mudah banget mendapatkan antibiotik. Betul sih mudah, tapi kan akhirnya semua harus resep by dokter dong. Betul. Tidak sesemudah orang dapat mudah gitu kan. Jadi tidak segampang ya kayak lagu ya, tidak segampang itu gitu ya. Nah dok akhirnya kalau semisal nih orang yang nggak tahu nih ya kan kita namanya pengetahuan orang seputar masalah penyakit kan tidak bisa dipukul rata gitu. Ada orang kayak udah minum antibiotik terus. Di luar dari resist antibiotiknya, kalau keadaannya semakin memburuk, the worst skenario-nya apa sih ketika si bisul itu tidak tertangani dengan baik? Apa aja komplikasi atau hal buruknya gitu? Oke, komplikasi atau hal buruk dari bisul yang nggak tertanganin banyak sekali. Ada yang mulai dari kita bilang selulitis. Selulitis adalah suatu peradangan yang sangat luas di suatu jaringan yang kita tidak tahu itu asal dari mana, batasnya seberapa jauh tidak bisa. Bahkan bisa peradangannya sampai masuk ke otot. Ya sampai fasitis, sampai lapisan pembungkus otot. Bahkan kalau misalnya infeksinya sangat berat sampai dia masuk ke pembuluh darah, bisa sampai pasiennya sepsis. Sepsis atau bahasa kasarnya infeksi sampai darah, biasanya kita menjelaskan seperti itu, sampai masuk pembuluh darah. Tapi itu juga dibarengi dengan kondisi-kondisi pasien yang metabolismenya jelek seperti tadi yang saya katakan bahwa ada pasien diabetes, resiko-resiko itu kan semakin meningkat gitu. Dan misalnya pasiennya sudah ada bisul atau abses lah kita bilang, semakin lama didiemin ya akan semakin buruk, resiko-resiko itu semakin besar. Oh oke. Gitu. Jadi intinya kalau sudah merasakan gejala atau tanda-tanda yang sudah disebutkan sama dokter Baskoro dan ini kayaknya indikasinya ke bisul, segera datang ke dokter bedah, segera datang ke dokter Baskoro gitu ya. Untuk minta segera diobati supaya nggak terjadi hal-hal buruk. Ya. Karena selain sakit dan nyeri pasti juga bikin nggak nyaman gitu ya. Kualitas hidupnya juga menurun. Terima kasih dokter Baskoro, sebenarnya banyak mau kita bahas tapi waktu juga next time kita harus ngobrol lagi. Ya. Thank you dok, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital. Selamat pagi. Ya. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Baskoro. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madya Somit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat kalau bisul jangan dipencet. Segera ke dokter buat diobatin ya. Sampai jumpa.